Ini adalah frame dari Chapter 2 tipenya Guru. Kita akan review frame ini, bagaimana detail-detailnya, bagaimana desainnya. Yuk kita ulas. Pertama-tama, ini brand dari New Zealand yang jarang berkeliaran di jalanan ya. Chapter 2 ini hitam black on black, ini kebetulan warnanya. Jadi ini tuh sepeda butik kalau kita bilang secara produksinya ya. Dia itu tidak memproduksi secara massal, desainnya sama semua gitu enggak. Jadi dia cuma bikin berapa unit model gini, berapa unit nanti beda desain lagi. Ada ini yang tipe essential collection ya, ini ada tulisannya sini kayak gini. Jadi ini tuh desainnya dari New Zealand, perusahaannya juga di New Zealand, tapi produksinya tetap di Cina. Ini ada tulisannya juga di bawah sini, design in New Zealand, made in China. Jadi 90% sepeda itu kayaknya ya buatan Cina semua rata-rata, karena untuk menekan biaya produksi. Oh ya, sebelumnya ini tipe Guru. Untuk varian climbingnya dari brand Chapter 2 ini, modelnya klasik ya, kayak gini, tubing-tubing kecil gini, sangat kelihatan untuk climbing. Ini model yang jarang di jalanan, jarang dipakai ya, karena limited, ini barangnya nggak banyak, modelnya juga beda-beda. Jadi kemungkinan ya untuk nyari kembarannya kayak gini di jalan ya nggak sebanyak Giant Pinarello Trek kayak gitu. Jadi ini itu kebanyakan ya yang pakai itu orang usia menengah ke atas usianya, usia 30 ke atas, bukan target market anak-anak muda yang mainstream yang suka sepeda-sepeda model terkini. Ini itu ditujukan untuk orang-orang yang ya nggak mau ribet lah, yang timeless design lah ini. Jadi dia suka model-model klasik yang kalau dilihat-lihat itu malah nggak membosankan, makin lama nggak mudah bosan. Jadi beda kalau sepeda-sepeda sekarang ya, yang modelnya kotak-kotak, dibuat makin aero. Ini dibiarkan memang nyari desain yang kayak gini. Banyakan yang pakai om-om ya, ini tipe kayak gini. Karena ya tadi klasik, dikasih grup set yang ya klasik-klasik juga masih masuk ini modelnya. Kayak gini, tubingnya biasa, climbing ya, ini tipenya. Kita review dari dekat tentang material karbonnya. Kita bahas tentang material karbonnya. Ini motifnya raw, black raw ya ini. Jadi ini finishingnya dock untuk tipe yang ini. Jadi finishingnya itu macam-macam, ada yang dock, glossy, dekal, cat gitu, banyak, tergantung nanti dapat yang varian apa, maksudnya yang desain apa gitu. Ini raw karbonnya itu modelnya nggak kotak-kotak kayak serat, tapi ini kayak rambut garis-garis gini modelnya, kayak gini. Ini semua garis-garis semua. Jadi ini itu bukan kayak lembaran ya modelnya ya, bukan kayak lembaran-lembaran karbon yang kayak pada umumnya kotak-kotak gitu. Tapi ini lebih modelnya lebih ke kayak rambut-rambut gini, lurus-lurus gini. Ini bunyinya kayak gini. Ya termasuknya kaku. Untuk sepeda climbing itu biasanya nyari stiffness yang stiffnessnya sih sama aero ya tetap kalah ya sepeda climbing, karena makainya itu biasanya lebih ke cadence tinggi buat nanjak desainnya kayak gini. Ini desain
kayak gini. Bawahnya ini bagus, ketutup. Ini karbonnya full semua karbon. Ini tipe BB nya ini press fit 41 ya. Ini kayak pada umumnya kayak pada umumnya itu biasanya Giant sama Polygon itu pada pakai tipe BB ini, mudah didapat ya tipe BB ini. Kalau Pinarello ulirnya kebalik dari ulir BSA, pakai Itali ya. Ya modelnya klasik, untuk orang yang suka klasik kayak gini. Ini kebetulan kita dapat yang tipe rim brake. Ini pada penjualannya itu ada model disc brake dan rim brake. Yang kita review ini tipe yang rim brake. Oke, karena sepeda climbing pasti teman-teman penasaran sama bobotnya sepeda ini. Kita simak bobotnya. Oke, kita timbang bobotnya. Ini 871 gram. Ini masih ada botol cage titanium ini sekitar 20 gram. 850 ini udah kepasang seat clampnya. Ya antaranya 820-an gram ya. Untuk rim brake nya size 52 ini. Ini grommetnya nggak kepasang, semua grommet nggak kepasang. Headset bearingnya nggak kepasang. Untuk bobotnya di kisaran 872. Sekarang kita lanjut ke powernya. Ini kita timbang 427 power rim brake, include headset sama misernya ya. Ini 427. Kemudian kita timbang dropbarnya integrate. Ini 383. Bobotnya kayak gini. Tadi udah kita timbang. Untuk bobot frame-nya tadi 870-an, forknya 420-an, terus dropbarnya 380-an gram. Jadi totalnya sekitar 1,6 gram ya. Belum seat post ya itu. Jadi kalau untuk sepeda climbing bobot segitu itu ya tidak termasuk istimewa ya. Masih tergolong berat kalau dibandingkan dengan Honda SLR yang generasi rim brake itu dia cuma 650 gram ya bobotnya. Ya mendekati 700, udah selisih hampir 150 gram ya untuk ini tipe climbingnya. Jadi kalau ngejar bobot ringan, Chapter 2 Guru ini bukan pilihan yang menarik. Tapi kalau kita cari desain klasik yang untuk saat ini udah mulai susah dicari, yang keluaran baru dengan harga yang masuk akal, itu udah mulai susah sekarang. Ya ini karena desainnya minimalis sama produksi terbatas untuk tipe model A, model B sampai model seterusnya itu ganti-ganti terus dia. Jadi kita jarang bisa nyari kembarannya di jalan. Itu nilai poin plusnya ya. Untuk stiffnessnya ini udah dites ke Dieng. Stiffness untuk nanjak-nanjak itu memang habitatnya ya buat climbing. Ini sepeda yang oke lah buat nanjak, cocok. Maksudnya ini itu kalau dirakit full back buat om-om melankonis jadinya pakai ini.
apalagi untuk orang yang powernya besar pakai kayak gini bisa menyembunyikan karakter powernya ya, kelihatan menyayani kayak gini. Ini dalam paket penjualannya dapat frame BB nggak dapat, headset, forek dapat, seat clamp, seat post dapat, dropbar juga dapat. Itu di kisaran antara 40 sampai 50 harga range-nya ya. Untuk frame setnya ini chapter 2 Huru tipe climbing. Jadi kalau teman-teman mau nyari yang tipe ini bisa menentukan yang disc brake atau rim brake. Itu tadi ulasan saya tentang frame chapter 2 Huru. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like kalau terbantu. Terima kasih teman-teman.